Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membahas event Medan Pembuktian 16 emas. Oke guys, jadi hari ini ceritanya Top 11 lagi ngerayain anniversary yang ke-16 tahun. Ya, nggak kerasa buat teman-teman yang udah main game ini sejak pertama kali dirilis pada tahun 2011 silam. Ternyata kita udah setua itu guys. Pas dulu pertama kali saya main Top 11 usia saya masih 15 tahunan. Gak kerasa sekarang usia saya udah 30 tahun lebih guys. Oh ya, kalau boleh tahu kira-kira pas usia berapa nih teman-teman mulai main Top 11? Dan kalau dihitung udah berapa tahun kalian main game ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar jangan lupa like dulu videonya biar saya tetap semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-16, Top 11 bikin event Medan Pembuktian 16 emas yang katanya terinspirasi dari laga putaran babak 16 besar yang seru. Dan buat teman-teman yang udah lama main game Top 11 pasti kalian udah nggak asing lagi dengan event seperti ini. Event yang biasanya dirilis 2 musim sekali. Nah, kalau dulu jujur guys, saya sangat antusias nunggu event Medan Pembuktian. Soalnya dari event ini biasanya dulu kita bisa dapat jersey dan juga logo yang menurut saya bagus banget. Selain itu, kita juga bisa dapat 100 token secara gratis kalau kita bisa menyelesaikan semua targetnya, guys. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang, semenjak ada fitur galeri Bundesliga atau galeri jersey, hadiah yang ada di event itu justru didominasi sama hadiah-hadiah yang sebenarnya nggak penting, guys. Ya, memang sih dari event galeri jersey kita juga bisa dapetin hadiah menarik, mulai dari pemain bintang, token, dan bahkan 1000 permata. Tapi masalahnya, untuk bisa ngumpulin semua koleksi jersey itu sangat-sangat sulit dan bahkan menurut saya sangat mustahil guys, apalagi buat player gratisan garis keras. Rasa-rasanya nggak mungkin banget kita bisa ngumpulin semua koleksi jersey-nya. Saya yakin sih, bahkan saya yakin banget kalau kita nggak mungkin bisa ngumpulin semua jersey kecuali kalau kita lagi hoki dapat hadiah melimpah dari event undian mania. Itu pun persentasenya sangat-sangat kecil guys. Mungkin sekitar 0,01% player gratisan garis keras yang bisa ngumpulin semua jersey-nya. Atau gimana menurut teman-teman? Kalau boleh tahu kira-kira ada nggak sih teman-teman yang kebetulan nonton video ini yang pernah ngumpulin semua koleksi dan dapat hadiah utama? Kalau ada, coba ceritain di kolom komentar. Menurut kalian, sesulit apa sih ngumpulin koleksi jersey ini? Oke, sekarang mari kita review hadiah apa saja yang bakal kita dapetin kalau kita bisa menyelesaikan semua target di event Medan Pembuktian musim ini guys. Secara kan Top 11 lagi ulang tahun ya. Harusnya hadiah yang bisa kita dapetin itu lebih bagus dari event-event Medan Pembuktian di musim sebelumnya guys. Harusnya ini mah. Tapi ya kita tahu lah ya. Makin kesini si kardus kan makin medit. Iya gak sih? Jadi jangan berharap lebih ya guys ya. Jangan berharap lebih. Oke. Jadi seperti biasa event ini bakal dibagi jadi 2 tahap. Nah, tahap pertama dimulai hari ini dan tahap kedua dimulai 6 harian lagi. Dan untuk hadiahnya sendiri di tahap pertama ada plus 25 penguat atribut umpan untuk gelandang tengah sampai akhir musim, guys. Tapi perlu diingat, penguat atribut umpan ini sifatnya sementara, jadi nggak permanen, guys. Jadi ibaratnya kita cuma dipinjemin doang nih, habis itu musim depan hilang. Musim depan bakal diambil lagi sama si kardus. Kan kocak ya. Atribut ini kayak gimmick aja guys, jadi sama kayak peningkat atribut dari jenjang pemain. Ya meskipun pemain kita kelihatan punya atribut yang tinggi, tapi sebenarnya nggak terlalu berdampak sih pada kualitas atau bintang pemain kita. Jadi atributnya naik tapi bintangnya masih sama gitu. Hadiah kedua yaitu 5 drill latihan mulai cepat guys. Jadi ada 2 hadiah, kalau di total 10 drill latihan. Dan jujur drill latihan ini tuh bisa dibilang nggak terlalu penting dan sistemnya juga nggak permanen. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai musim ini, ya musim depan bakal hilang lagi. Nah yang cukup menarik menurut saya hadiah jersey-nya nih guys. Dari warnanya udah mirip banget kayak jersey Prancis gak sih? Keren sih.
Dan saya juga punya beberapa koleksi jersey dari event ini, mulai dari jersey Portugal, Inggris, dan juga Qatar. Tapi sayangnya di event ulang tahun kayak gini kita justru nggak dikasih logonya guys. Jersey-nya ada home away tapi nggak ada logo. Beda dengan event medan pembuktian yang dulu guys. Nah kalau dulu mah kan kita bisa dapat satu set ya, 2 jersey dan 1 logo. Gak tahu kenapa sekarang malah nggak ada guys. Yang ada malahan hadiah kartu nggak penting kayak gini guys. Hadiahnya paket super langka yang isinya justru banyak kartu yang sama. Di mana langkanya coba? Aduh, kadal. Masa ulang tahun hadiahnya kayak gini doang, kocak. Lalu ada juga nih hadiah lainnya, yaitu plus 7 penguat atribut dribble buat penyerang false 9 atau Enganche. Jadi kalau kalian nggak punya pemain dengan gaya main itu, bonus peningkat atributnya tuh jadi nggak kepake guys. Nah untuk hadiah utamanya sendiri yaitu plus 50 penguat atribut tembakan untuk striker. Tapi buat teman-teman yang udah punya striker dengan atribut tembakan yang cukup tinggi, ya saya rasa penguat ini juga nggak terlalu berguna guys. Nggak terlalu berguna. Nah untuk hadiah di tahap yang kedua, hadiahnya kurang lebih nggak jauh beda. Mulai dari drill latihan terbatas 7 kejayaan 3 gol, plus 5 penguat atribut penyelesaian, custom eksklusif, paket super langka, paket istirahat, pelatih akademi kali 4, paket epic, dan untuk hadiah utamanya yaitu pelatih keseluruhan kali 8. Udah itu aja hadiahnya guys, jadi nggak ada hadiah token sama sekali. Parah banget guys. Ini event ulang tahunnya top 11 loh guys. Anniversary-nya top 11 yang ke-16, kocak hadiahnya ya ampun. Gak menarik sama sekali, kadal astaga. Kardus. Saya pikir di momen yang membahagiakan ini bakal ada hal yang menarik ya kan. Ternyata gak jauh beda kayak hari-hari biasa guys. Gak jauh beda, parah. Tapi udahlah, mungkin ini gara-gara dampak perang juga kali ya. Mungkin si kardus lagi krisis moneter guys. Jadi mereka lebih fokus kejar duit dari player yang top up jutaan daripada memperbaiki sistemnya yang makin gak jelas ini guys. Padahal banyak playernya udah mulai kabur. Aduh, kadal. Tapi ya udahlah guys, mungkin itu yang bisa diberikan sama si kardus saat ini, dan saya harap sih kedepannya top 11 bisa makin bagus dan bisa memperhatikan hadiah event musiman ya guys ya. Masa kalah sama game sebelah. Oke guys, jadi untuk bisa mengklaim hadiah-hadiah ini tentu tidak gratis. Jadi untuk bisa mendapatkan hadiah ini kita harus bisa menyelesaikan target yang diberikan. Target pertama yaitu memenangkan laga, nantinya kita bisa dapat 5 poin. Lalu cetak minimal 4 gol dapat 7 poin. Nah uniknya di sini tim kita mesti kebobolan paling banyak 2 gol dapat 5 poin. Maksudnya mesti kebobolan atau maksimalnya kebobolan 2 gol. Gimana sih maksudnya? Aneh ya. Tapi udahlah. Jadi kalau tim kalian clean sheet mungkin ya hadiah utamanya nggak bakal dapet guys. Atau gimana? Atau yang penting menang. Yang penting jangan kebobolan lebih dari 2 gol. Mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi pastiin tim kalian nggak kebobolan lebih dari 2 gol, intinya kayak gitulah. Nah target lainnya, masukkan setidaknya 1 penggiring bola dalam tim, dan yang terakhir minimal kita nempatin 1 penyerang false 9 aktif di line up utama, dapat 5 poin guys. Nah kalau nanti kita berhasil menyelesaikan tugasnya baru deh kita bisa dapetin hadiah utamanya guys. Tapi kalau nggak bisa, poinnya tetap masuk dan kalian tetap bisa mengklaim hadiah penguat atribut ataupun jersey ya guys ya. Jadi pastiin sebelum kalian main kalian cek terlebih dahulu squad utama kalian guys. Nah berhubung di sini tim kita harus kebobolan 2 gol atau minimal jangan kebobolan lebih dari 2 gol. Jadi saya bakal coba nempatin back lemah aja guys biar targetnya tercapai. Takutnya nanti kalau misalkan kita clean sheet malah salah ya. Jadi mendingan kebobolan 2 gol aja lah. Dan saya harap nanti tim saya nggak bisa clean sheet. Intinya yang penting menang lah. Oke, dan pada percobaan pertama di sini saya pasang back dengan kualitas rendah, dan kebetulan saya juga gak punya penggiring bola di line up utama, jadi kali ini saya bakal pasang pemain lapis kedua yang punya keahlian khusus penggiring bola.
Tapi sayangnya di percobaan pertama tim saya gagal meraih kemenangan. Target masukkan false nine dan pengiring bola sih udah dapet ya. Kemudian kebobolan 2 gol juga dapet, tapi yang kurang cuma gagal cetak 4 gol dan gagal menang aja guys. Selebihnya ya kita bakal coba lagi. Dan berhubung saya penasaran jadi saya coba lagi, dan untuk lanjut main saya harus bayar 7 token guys. Nah di percobaan kedua kali ini kita bakal pakai pemain utama. Bedanya nanti si kiper bakal kita taruh sebagai gelandang tengah ya guys ya. Kita bakal taruh kiper kita sebagai gelandang tengah sampai kebobolan 2 gol. Takutnya nanti kalau misalkan kita clean sheet kita malah gagal. Jadi lebih baik kita kebobolan aja lah. Oke, semoga di percobaan kali ini kita berhasil menyelesaikan semua tugasnya guys. Kalau misalkan nanti clean sheet ya apa sih, yang penting kita dapat poin aja gitu. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita coba lagi eventnya guys. Kita bayar 7 token. Dan lawan yang kita hadapi itu Momentum Atlet, dimana di percobaan pertama kita gagal untuk bisa mencetak 4 gol dan juga meraih kemenangan. Jadi kali ini kita pakai pemain-pemain terbaik kita guys. Dan kali ini kita menghadapi formasi 4-2-3-1, sementara saya masih pakai formasi 3-2-4-1. Dan tadi kalau nggak salah peraturannya kita harus kebobolan kurang dari 2 gol. Atau gimana ya? Kayaknya sih iya ya. Kayaknya gitu. Kayaknya kita harus kebobolan kurang dari 2 gol. Atau saya masih bingung sebenarnya guys. Jadi udahlah, kita tempatkan kiper sebagai gelandang. Kita tempatkan kiper sebagai gelandang, sementara gelandang kita tempatkan sebagai kiper. Oke, Zlatan Ibrahimovic langsung cetak gol cepat di menit ke-1. Mantap. Tembakan yang sangat keras. Tendangan Zlatan Ibrahimovic tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Momentum Atletik. Kocak sih kiper kita, lihat. Dia berusaha banget guys, berusaha banget jadi gelandang, tapi mondar-mandir doang, kocak. Iya, kita perhatiin, lucu ya, kiper jadi gelandang cuy. Dan nanti saya juga penasaran, akankah dia bisa ngasih kontribusi nggak nih buat tim kita. Nah dia ikutan maju tuh di ini dia. Oke, gol kembali tercipta, mantap. Zlatan Ibrahimovic kembali mencetak gol kedua di menit ke-10. Saya penasaran kira-kira nanti kiper kita bakal nyetak gol gak? Penasaran banget guys. Menit ke-12 skor 2-0. Oke. Tapi tadi saya lupa nggak pulihin kondisi gelandang serang kita ya guys ya. Nyaris saja. Nyaris kita kebobolan. Menit 17 skor 2-0, kita butuh 2 gol lagi. Noregard, Hasan, Sanders kali ini. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan. Menit 19. Oke, satu kesempatan dari situasi bola mati. Zlatan Ibrahimovic ancang-ancang tembak saja dan gol tercipta. Luar biasa. Keren banget jaraknya, padahal jauh banget loh guys, tapi tendangan Zlatan Ibrahimovic berhasil masuk ke gawang tim lawan. Ini bolanya tuh meluncur gimana ya, kayak ces gitu, nyewiwik. Apa namanya ya, bolanya itu keras banget gitu. Oke, satu kesempatan lagi, akankah mampu dimanfaatkan oleh Zlatan Ibrahimovic? Kartu kuning untuk Hergault. Kita lihat, ancang-ancang Zlatan tembak saja dan tembakan yang sangat keras, tapi kali ini belum menemui sasaran. Menit 27 skor 3-0, kita butuh 1 gol lagi. Kita lihat kiper lagi apa tuh kiper. Dia nggak berusaha buat ngerebut, kocak. Di situ aja dia ya. Dia nggak mau ke belakang dia cuy. Kiper nggak mau ke belakang dia. Tuh, ikutan maju dia. Kita lihat. Hasan, oke, umpan Sanders. Kasih kiper, Zlatan kasih kiper. Bagus, kita lihat. 2 pemain digocek cuy. Ini dia. Oke, si kiper ngasih umpan kunci guys.
emang bukan asis sih, tapi seenggaknya dia ikut terlibat dalam terciptanya gol keempat untuk FC Butang. Keren sih, keren sih. Ya, tapi ya sekali-sekali doang dia kasih bola ya. Sekali doang guys, Martinelli. Oke, sekalinya dapat bola, tapi langsung jadi gol, kocak. Keren sih, Santulap. Target 4-0 udah selesai, jadi kita gimana ya? Kita coba kasih kesempatan untuk lawan cetak 2 gol. Kita kasih kesempatan untuk lawan agar bisa cetak 2 gol. Bisa nggak kira-kira? Oke, kali ini si kiper bakal jadi back tengah, guys. Untuk formasinya kita coba ubah dulu. Kita bakal coba ubah formasinya lebih offensif. Bakal lebih offensif banget. Akankah tim lawan mampu mengemas 2 gol ke gawang kita, atau justru kita kembali mencetak gol ke gawang mereka? Harusnya dengan formasi seperti ini, striker lawan harusnya bisa lah minimal nyetak 1 gol. Minimal ini mah ya. Resman meskipun bukan kiper sih. Saya pikir ketika kita ganti perannya, si kiper itu bakal, maksudnya dia tuh nggak bisa nangkap bola gitu kan. Harusnya sih nggak bisa nangkap bola gitu, tapi ternyata masih bisa cuy. Ternyata masih bisa nangkap bola ya. Maksudnya si back ini, si gelandang tadi masih bisa nangkap bola. Saya pikir karena kita tempatin kiper kita di posisi gelandang, dia bakal bisa mundur terus tangkap bola di belakang. Ternyata enggak, yang jadi kiper tetap yang kita tempatkan di posisi kiper. Tapi kalau misalkan kita taruh dia lagi, taruh si kiper ke tempatnya lagi, di kipernya lagi, ya bisa juga gitu. Nggak ada kartu gitu guys. Aneh ya. Tapi yaudahlah, nggak apa-apa. Kita butuh kebobolan 2 gol. Ini saya masih penasaran sih, maksudnya kita minimal kebobolan jangan lebih dari 2 gol, atau minimal kita kebobolan 2 gol, atau maksimal 2 gol gitu. Saya masih kurang tahu sih. Oke lah, gol. Blow on. Gupron anjir, mama Gupron. Makoli. Lilja masuk menggantikan Hasan. Oke, formasinya semakin acak-adul. Lilja bagus, umpan Zlatan. Cukup tenang Zlatan. Sabret, aduh, masih lambung cuy. Masih melambung keluar lapangan. Menit 61. Oke, kita kasih kesempatan nih buat lawan cetak gol. Sanders, Zlatan Ibrahimovic. Penyelamatan yang sangat bagus, tapi sayangnya bola offside. Pantasan gak serius guys, tembaknya pantasan gak serius ya. Ini kesempatan buat lawan udah lebar banget loh di area pertahanan, tapi kenapa belum bisa cetak gol juga sih? Ozeda crossing, gol. Ya, masih kena lagi. Skemon bagus juga jadi kiper dia. Kita harus ganti si Kemon. Kita ganti Kemon guys. Kita ganti si Kun aja kali ya, atau Sutejo. Soalnya terlalu GG dia jadi kiper. Kita cari yang lain lah. Si Kun aja jadi kiper. Aneh, soalnya harusnya kita udah kebobolan ya. Nggak ada back cuy di sini. Masih juga belum kebobolan guys. Menit 72, ayolah. 2 gol. Takutnya kalau misalkan kita clean sheet malah nggak dapet cuy. Tapi kalau misalkan nanti clean sheet kita dapet ya udah nggak apa-apa gitu. Intinya jangan kebobolan lebih dari 2 gol. Harusnya sih gitu bilangnya ya. Eterno Vieira. Ya, masih kena lagi. Kuat banget backnya, kocak. 79 80, ayolah. Ini udah lebar banget di area pertahanan, kenapa belum kebobolan sih? Yaudah, kita kasih mentalitas menyerang guys buat kiper dan juga buat back kita guys. Kita kasih aja mental menyerang. Kasih mentalitas menyerang juga, latihan menyerang. Menit 84. Kipernya si Zlatan Ibrahimovic performanya bagus banget, 9,4. Sanders, umpan udah Lilja, rebut. Bagus, serangan balik, bagus. Kosong banget depan tuh, kasih Ojeda depan setengah.
Ya lama sih Paok. Kena ini mah. Ya udah kebaca soalnya sering banget kayak gitu cuy. Udah sering soalnya kalau gitu pasti pasti kena gitu. Kalau misalkan 1 kali 2 kali sentuhan 3 kali sentuhan biasanya kena. Tapi kalau sat gitu, kalau cepet gitu 1 2 sentuhan biasanya gol. Ojeda, pelanggaran, harusnya gol sih. Ya 89 lagi. Botantin, kartu kuning, harusnya gol. Ergold kipernya itu bukan kiper. Ya nggak jebol juga, emang blow on sih lini serangnya. Tadi percobaan pertama malah mereka gigi banget tuh. Oke, kita menang 4-0 dan harusnya target selesai sih. Harusnya target selesai. Harusnya ini mah. Mudah-mudahan selesai. Soalnya kita nggak kebobolan 2 gol. Tadi kan catatannya minimal kebobolan kurang dari 2 gol. Bener guys, alhamdulillah kelar juga ya guys ya. Meskipun harus bayar 7 token sih. Ternyata targetnya itu bukan kebobolan 2 gol, tapi kebobolan kurang maksimal 2 gol, nggak lebih dari 2 gol maksudnya gitu guys. Ternyata seperti itu. Tahu gitu mah tadi clean sheet aja ya, dari awal aja tadi kita pakai tim utama ya. Oke. Ya, akhirnya kita bisa klaim hadiahnya guys. Akhirnya bisa kita klaim. Ada 5 dari latihan, kemudian jersey eksklusif dan juga booster apa namanya, penguat atribut tembakan sebesar 50 guys. Oke, ini dia jersey yang sangat keren, tapi kita klaim dulu untuk atribut tembakannya. Lumayan buat ningkatin 50% atribut tembakan untuk striker kita Zlatan Ibrahimovic. Ya 261 plus 50, yang sebenarnya juga nggak terlalu ngepek banget gitu, nggak terlalu berdampak lah buat pemain kita, tapi udahlah nggak apa-apa. Semoga nanti di event-event selanjutnya ya ada hadiah tokennya juga. Ini kalau misalkan dulu hadiahnya 100 token, sekarang tuh hadiahnya 100 token seperti dulu. Waduh udah mantep banget guys, kita udah dapat 100 token, tapi sayangnya tidak ada hadiah token sama sekali guys. Ulang tahun macam apa ini? Oke guys, jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai event medan pembuktian 16 emas atau gold 16. Gimana sih bacanya anjir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership Top 11. Semoga teman-teman juga bisa menyelesaikan event ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.